Sejarah Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Dahulu kala pemukiman desa belum mempunyai nama, masih berupa hutan belantara. Nama Bodas berasal dari panggilan buyut Bodas yang bernama Nyai Mas Madusari. Konon Nyai Mas Madusari adalah putri dalam kerabat keraton Kesultanan Mataram yang turut berjuang mengusir penjajahan Belanda di Batavia. Karena kegagalan mengusir kaum penjajah maka beliau beserta kerabatnya yaitu Raden Mas Adiwiranata juga disebut Raden Mas Adiningrat dan Raden Dalem Lueseng beserta para prajuritnya tidak mau kembali ke keraton Mataram. Mereka bahkan berusaha membangun kekuatan tentaranya di sebuah hutan perbatasan antara Kabupaten Indramayu dan Majalengka. Sambil menunggu komando dari pihak Kesultanan Mataram, beliau mendirikan sebuah pedukuhan yang bernama Bodas, berasal dari bahasa Sunda yang artinya putih. Kejadian ini berasal ketika Nyi Mas Madusari sehabis membakar hutan belantara. Beliau mandi di Kali Cimanuk, yang pada saat itu sungai dijadikan alat transportasi utama dari hulu ke hilir. Ketika beliau sedang mandi ada pedagang dari daerah Sunda dengan menggunakan rakit melihat kecantikan Nyi Mas Madusari. Beliau begitu cantik dan putih kulitnya. Dengan spontan orang Sunda tersebut berucap, "Ayah jelma Bodas," maksudnya ada orang putih, cantik mulus. Akhirnya jadi bahan perbincangan tentang kecantikan Nyi Mas Madusari tersebut, yang selanjutnya disebut buyut Bodas dan pemukimannya disebut Bodas. Sekitar abad 16 Masehi, seorang pangeran dari kerajaan Mataram yang bernama Sunan Kuning mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Raden Dalem Leseng, anak kedua berjenis kelamin perempuan yang bernama Nyi Mas Madusari dan anak ketiga laki-laki bernama Raden Mas Adiningrat atau Adiwiradinata. Sunan Kuning membawa pasukan perangnya atas perintah ayahnya untuk menyerang Belanda di Batavia, dengan membawa bala tentaran dan ketiga anaknya. Raden Mas Adiningrat menjadi senopati perangnya, berangkatlah ke Batavia. Berhari-hari melawati hutan dan pedesaan sampailah ke tempat tujuan. Sunan Kuning bersama bala tentaranya menyerang Batavia sehingga terjadilah banjir darah, karena perlengkapan perang yang kalah canggih sehingga pasukan Sunan Kuning dan pasukannya terpukul mundur dan kembali ke Mataram. Di tengah perjalanan pulang ketiga anaknya dan sebagian pasukannya tersesat di hutan. Ketiga orang tersebut terpencar. Raden Mas Dalem Lueseng tersesat dan tinggal di wilayah Majalengka, Desa Lueseng Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Yang 2 lagi tersesat di wilayah Indramayu yaitu Nyi Mas Madusari dan Raden Mas Adiningrat, dan tidak berniat kembali lagi ke Mataram, bahkan berusaha menyusun kekuatan kembali bila sewaktu-waktu bertempur kembali dengan Belanda. Sekitar tahun 1691 Masehi, Nyi Mas Madusari dan Raden Mas Adiningrat, dengan anak buahnya membuka lahan untuk pemukiman dan lahan pertanian untuk penghidupannya, yang pada saat itu masih berupa hutan belantara dengan membakarnya. Hutan yang terbakar akan mati jika mendekati sungai-sungai yang ada di sana maka kelak sungai-sungai itu dijadikan batas desa yaitu Sungai Cimanuk dan Sungai Cibuya. Pada saat itu sarana transportasi dari daerah Sunda ke Indramayu masih menggunakan sungai, yaitu Sungai Cimanuk. Bahwa Sungai Cimanuk waktu itu merupakan sarana transportasi utama yang digunakan para pedagang dan urusan lainnya dengan menggunakan rakit bambu dan perahu kecil. Ketika Nyi Mas Madusari sedang mandi di sungai, ada orang Sunda lewat menggunakan rakit bambu melihat Nyi Mas Madusari yang berkulit putih maka orang itu menunjuk sambil berkata, "Ayah jelema Bodas." Mengingat Nyi Mas Madusari sangat cantik dan kulitnya putih bersih, maka setelah kejadian itu menjadi buah bibir para pengguna sarana transportasi sungai yang kebanyakan dari daerah Pasundan, bahwa daerah itu ada orang Bodas, ayah jelma Bodas. Sejak ada sebutan kepada Nyi Mas Madusari yang berkulit putih, Bodas, maka hutan yang telah dibakar dan dijadikan pemukiman diberi nama Pedukuhan Bodas yaitu sekitar tahun 1694 M. Pada akhirnya Nyi Mas Madusari yang disebut juga Mas Mayangsari menetap di pedukuhan tersebut. Nyi Mas Madusari juga memelihara hewan kebo dugul bule hasil pemberian dari keluarganya di Mataram, yang jinak dan selalu menemani dimanapun berada. Demikian pula sang adik menetap di pedukuhan tersebut sampai berketurunan salah satu anaknya bernama Raden Nur Alim atau Raden Nur Ngalim.
yang dalam kelanjutannya pernah bertempur melawan Belanda, dengan gagah berani. Sekarang kuburan Nyi Mas Madusari masih ada di samping Masjid Jami Babu Salam Desa Bodas dengan sebutan Buyut Putih, dan kuburan Raden Mas Adiningrat masih ada di pekuburan umum dengan sebutan Buyut Mas. Sejak wilayah itu ditempati Nyi Mas Madusari dan adiknya Raden Mas Adiningrat, penduduknya semakin berkembang sehingga ditunjukkanlah seseorang yang dianggap cakap untuk memimpin wilayah Desa Bodas yang bernama Ki Wirandanu sekitar tahun 1731. Karena sudah ada pemimpinnya, maka wilayah Bodas itu dijadikan sebuah desa dengan nama Desa Bodas. Tadi merupakan ringkasan cerita dari asal-usul Desa Bodas Tukdana Indramayu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang tidak pas dengan kenyataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dari video-video dari CRI Channel. Wassalam permios.